حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى مشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى الإمام الأخضري رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Oke. Kita lanjutkan pertemuan terakhir kita membahas tentang apa yang terakhir? Macam-macam kuli. Dan kita sudah sedikit menyinggung tentang kuliatul khams. Tapi kita belum menjelaskan definisi masing-masing dari kuliatul khams. Dan sebenarnya juga itu kemarin penjelasan tentang kuliatul khams itu untuk takribul faham saja. Untuk takribul faham. Nah, di sini kita coba memahami lebih jauh kuliatul khams itu apa. Allahu Akbar. Baik. Sebelum kita bahas kuliatul khams, perlu kita tahu bahwa lafat-lafat kuli secara umum dibagi menjadi 3. Al-kulli. Pembagian lafat kuli ada banyak ya. Dalam mantik ada banyak, tapi saya nggak mau membahas terlalu jauh. Saya cukup menjelaskan level sulam dulu saja, sesuai dengan yang ditulis oleh Imam Akhdari dalam bednya. Lafat kuli dilihat dari bi'tibari indirajihi ilal haqiqah aula. Lafat kulli dilihat apakah lafat kulli ini termasuk bagian dari hakikat sesuatu atau tidak. Apakah dia bagian dari hakikat sesuatu atau tidak. Termasuk indiraj kan masuk dari hakikat sesuatu atau tidak, itu nanti lafat kulli dibagi menjadi 2 atau 3 secara umum. Yang pertama ada kulli dzati. Yang kedua atau pembagiannya gini dulu deh. Lafat kulli dilihat dari apakah lafat itu merupakan bagian dari mahiyah atau tidak, bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama, imma dia itu dakhil fil mahiyah. Dakhilun fil mahiyah, termasuk bagian dari mahiyah. Wa imma yang kedua, kharijun anil mahiyah, dia bukan bagian dari mahiyah. Atau ada kemungkinan ketiga, yaitu dia laisa bidakhil wala kharij. Dia bukan bagian dari mahiyah, tapi juga bukan di luar mahiyah. Nanti disebut sebagai ya wasitoh bisa, atau enggak langsung aja kita sebut sebagai tamamul mahiyah. Tamamu al-mahiyah. Kita perlu pahami apa yang dimaksud dakhil, apa yang dimaksud kharij, dan apa yang dimaksud tamamul mahiyah. Pertama-tama begini. Kemarin kita sudah sempat menjelaskan bahwa yang namanya lafat gitu ya, satu lafat al-lafzu memiliki mafhum, dan yang kedua memiliki apa? Kemarin lafat punya mafhum, kemudian punya maksodak. Lafat itu punya mafhum dan punya maksodak. Kita perlu berangkat dari sini. Misalnya lafat ingsan. Lafat apa? Ingsan. Ingsan mafhumnya apa? Hayawanun natik. Mafhum dari ingsan. Apa maksodak dari hayawanun natik? Banyak. Zaid, Umar, Bakar, dan seterusnya. Ya kan? Jadi setiap lafat itu punya mafhum dan punya maksodak. Dari sini kita bisa tahu mana lafat-lafat kulli yang merupakan bagian dari mahiyah juz'iyatnya atau bagian dari mahiyah masodaknya. Dan mana lafat-lafat kulli yang dia bukan bagian dari
hakikat atau mahiyah masotaknya atau juz'iyatnya. Supaya gampang untuk mengetahui mana yang dakhil, mana yang kharij atau nanti tamamul mahiyah, kita buat 5 langkah. Langkah yang pertama, datangkan lafadznya. Langkah yang kedua, tengok atau lihat apa mafhum dari lafadz itu. Langkah yang ketiga, Anda lihat apa kira-kira masodat atau juz'iyat yang kira-kira bisa masuk ke dalam mafhum lafadz tersebut. Atau kita sebut aja langsung juz'iyatuhu. Juz'iyat dari mafhum lafadz tersebut. Yang keempat, Anda perlu lihat apa hakikat dari juz'iyat tersebut. Yang kelima, baru kita bisa tahu apakah lafadz itu merupakan, atau ya, lafadz ini, lafadz kulli ini, merupakan juz'un, bagian dari mahiyah juz'i tersebut atau tidak. Hal huwa dakhil au kharij au tamamu al mahiyah. Syuf, perhatikan. Kita praktekkan. Yang pertama, kita ambil satu lafadz. Ambillah misalnya saya menyebut satu lafadz yang namanya hayawan. Hayawan. Oke, lafadz hayawan. Sekarang kita tanya, langkah kedua apa? Kita tanya, mafhumnya hayawan apa? Apa mafhumnya hayawan? Apa yang disebut sebagai makhluk hidup, kira-kira gitu? Jismun, nami, hassas, mutaharrik bil iradah. Apa? Jismun, nami, hassas, mutaharrik bil iradah. Dari mana saya tahu ini? Dari mana saya tahu ini? Ya, saya mengamati hakikatnya hayawan. Jadi saya lihat hayawan itu apa sih hayawan? Hayawan itu makhluk hidup. Oke, makhluk hidup. Apa bedanya dia sama misalnya pohon? Sama-sama bisa tumbuh kan? Kalau misalnya bedanya, misalnya hayawan itu, oh hayawan itu jisim. Pertama dia jisim. Kita lihat yang pertama dia apa? Jisim, betul kan? Ada bendanya, ada jisimnya. Ya kan? Ada jisimnya. Tapi jisim nggak hanya hayawan, ada batu. Batu juga jisim, pohon juga jisim, ya kan? Kaleng kerupuk, simpan subuh-nubuh juga jisim. Mari kita lihat apa yang membedakan jisimnya makhluk hidup ini sama pohon dan batu. Kita lihat, oh batu tidak bisa bertumbuh. Maka saya katakan, kalau gitu, makhluk hidup itu adalah jisim yang bisa bertumbuh. Saya tambah, jismun nami. Jismun nami. Karena makhluk hidup itu jisim, yang membedakan dia dengan batu adalah batu tidak nami, ghairu nami. Tapi kalau makhluk hidup, hayawan, jismun yang nami. Tapi jismun nami, ada yang hayawan, ada yang non-hayawan. Misalnya ada hayawan makhluk hidup, makhluk biologi seperti apa namanya? Kera gitu kan, simpan sebut, termasuk manusia di situ. Tapi ada pohon, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tumbuh nggak? Nami nggak? Tumbuh dari tunas, kemudian jadi apa namanya? Tumbuhan kecil, tambah besar, jadi pohon, ada buah-buahnya dan seterusnya. Apa yang membedakan antara makhluk hidup hayawan dengan pohon misalnya? Oh, kalau pohon itu bisa bergerak, tapi bergeraknya itu, hassas. Pohon itu tidak punya indera. Tapi kalau makhluk itu punya indera, punya mata, punya telinga, ya kan? Apalagi punya hidung dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kita tambah jismun nami hassas. Tambah satu lagi, mutaharrik bil iradah. Pohon bisa gerak, bisa. Manusia bisa gerak, bisa. Tapi geraknya manusia itu bil iradah, dengan kehendak, kemauannya sendiri, tidak karena dipaksa. Beda sama pohon. Kalau pohon itu geraknya ima kena angin, ya kan? Ima kena angin. Wa ima dia gerak tumbuh ke atas, tapi tumbuhnya itu mengikuti cahaya matahari. Ya kan? Tumbuhnya mengikuti cahaya matahari. Kalau misalnya nggak ada cahaya matahari, mati itu tumbuhan. Misalnya gitu. Jadi kita katakan, hayawan ini mafhum dari hayawan atau hakikatnya hayawan adalah jismun nami hassas mutaharrik bil iradah. Langkah kedua selesai. Sekarang langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Kita lihat masotaknya. Apa kira-kira masotek dari jismun nami hassas mutaharrik bil iradah? Apa masoteknya? Banyak. Zat,
Umar, ya kan? Umar, Bakar. Kemudian apa? Hadzal faros. Ingat ya, juz'iyatnya. Juz'iyat itu artinya apa namanya? Afrod-afrodnya. Bukan ingsannya. Tapi zaidnya, Umarnya, Bakarnya. Bukan ingsannya, juz'iyatnya, zaidnya, Umarnya. Kalau kuda berarti bukan kuda sebagai mafhum kulli, bukan. Tapi kuda ini, kuda A, kuda B, kuda C, dan seterusnya. Singa A, singa B, singa C, dan seterusnya. Paham ya? Juz'iyatnya. Berarti kita sebut hadza al-faras. Atau misalnya kalau singa berarti hadzal asad, dan seterusnya. Juz'iyatnya. Langkah ketiga selesai. Apa langkah keempat? Ayo kita lihat apa hakikat dari juz'iyat ini. Apa hakikatnya Zaid? Hainun natik. Apa hakikatnya Umar? Sama. Hakikatnya Bakar? Sama. Apa hakikatnya Faros? Ya ini kita langsung samakan aja. Hakikatnya Zaid, Umar, Bakar adalah hayawanun natik. Apa hakikatnya Faros? Hayawanun apa? Sohil. Apa itu sohil? Sohil itu meringki. Makhluk hidup yang meringki. Faros, kuda, meringki misalnya gitu. Sebenarnya contoh-contoh kayak gini bisa diperdebatkan. Masa iya kuda itu hayawanun sohil? Masa iya insan itu manusia itu hayawanun natik? Itu mantik tidak peduli sama contoh. Maksudnya tidak peduli sama contoh itu. Kalaupun contohnya salah, nggak masalah. Perdebatkannya nanti, diperdebatkan bukan di mantik. Debatnya nanti di tempat-tempat lain. Mau itu di filsafat atau di apa, terserah. Tapi yang jelas mantik itu hanya memberitahu kita bahwa kalau Anda mau buat definisi, caranya A, B, C, D begitu. Kalau Anda mau mengetahui hakikatnya sesuatu, caranya A, B, C, D. Kalau ingin tahu hakikatnya insan itu apa, ya jangan tanya mantik. Mantik nggak akan jawab itu, kira-kira gitu. Mantik hanya ngasih caranya saja. Oke, anggaplah misalnya hakikatnya Zaid, Umar, Bakar hayawanun natik. Hakikatnya Faros itu apa? Hayawanun sohil. Hakikatnya Asad itu apa? Hayawanun muftaris. Oke. Sudah nih langkah keempat, kita sudah tahu apa hakikat dari juz'iyatnya juz'iyatnya mafhum yang barusan kita definisikan tadi. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Kita tanya atau kita lihat, apakah hayawan ini merupakan bagian dari hakikat juz'iyat yang kita sebut tadi atau tidak? Sekarang kita lihat. Hakikatnya Zaid ada hayawannya? Ada hayawannya. Faros ada hayawannya? Ada hayawannya. Asad ada hayawannya? Ada hayawannya. Berarti kita bisa katakan hayawan adalah juz'un min mahiyati Zaidin wa Umar wa Bakar wa hadzal Faros wa hadzal Asad. Hayawan adalah juz'un min mahiyati Zaid, Umar, Bakar, hadzal Faros, hadzal Asad. Maka kita katakan apa? Hayawan dzatiyun. Hayawan adalah dzati, kulli dzati. Kenapa dzati? Karena dia dakhilun fi mahiyati juz'iyatihi. Atau kita tulis dulu gini deh. Hayawan dakhilun fi mahiyati juz'iyatihi. Hayawan itu dia dakhil, merupakan bagian dari mahiyah. Mahiyahnya apa? Mahiyah juz'iyah yang masuk di dalamnya. Maka karena hayawan itu dakhilun fi mahiyati juz'iyatihi, kita katakan hayawan itu apa? Dzati. Apa? Dzati. Hayawan itu dzati. Contoh yang lain misalnya. Yang ini kan yang dakhil. Sekarang contoh yang kharij. Misalnya. Apa contoh yang kharij? Saya ambil satu lafadz. Ingat ya, langkah pertama ambil lafadznya dulu, tanya mafhumnya apa, kemudian lihat masodaknya atau juz'iyatnya, terus kita cari tahu hakikat juz'iyatnya, baru kemudian apa? Kita bisa lihat, analisa apakah dia dakhil atau kharij. Saya kasih contoh yang lain, misalnya dhahik, apa? Dhahik, satu lafadz, dhahik. Kita tanya, apa mafhumnya dhahik itu apa? Apa mafhumnya dhahik? Apa mafhumnya dhahik? Al-muta'ajab misalnya gitu ya. Al-muta'ajab bil quwwah.
Muta'ajjab bil quwwah. Sekarang kita tanya, kira-kira apa saja juz'iyat, masodak dari makhluk-makhluk yang muta'ajjab bil quwwah? Siapa saja? Ayo. Siapa? Ya Zaid, ya kan? Terus kemudian Umar, kemudian Naufal, Bakar, Bakar, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertanyaannya, Faros masuk nggak? Faros nggak masuk. Kemudian Asad masuk nggak? Nggak bisa. Asad tidak bisa ta'ajub dia. Bakar kok Bakar apa namanya? Faros tidak bisa ta'ajub, dan sudah saya jelaskan kemarin apa itu ta'ajub. Ta'ajub itu adalah hal nafsi, kira-kira gitu ya. Keadaan jiwa seseorang ketika melihat sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan. Muncul ta'ajub. Lah ta'ajub itu far'un anit ta'akul. Ta'ajub itu adalah hasil atau buah yang akan dimiliki orang yang punya akal. Ketika dia melakukan ta'akul, menggunakan akalnya untuk melihat satu fenomena gitu kira-kira. Kemudian dia melihat ada keanehan di fenomena ini. Yang bisa mengidrok, bisa mengetahui adanya keanehan apa? Akal. Yang punya akal hanya manusia. Maka pasti yang bisa dohik atau ta'ajub hanya manusia saja. Maka juz'iyat yang masuk di dalam dohik itu hanya Zaid, Umar, Bakar, dan seterusnya. Kemudian yang keempat kita tanya lagi, kayak tadi. Apa hakikat dari Zaid, Umar, Bakar? Apa hakikatnya? Hayawanun natik. Sekarang kita lihat. Apakah dohik ada di dalam kalimat hayawanun natik? Nggak ada. Dohik nggak ada di dalam kalimat hayawanun natik. Atau tidak ada di dalam hakikat Zaid, Umar, Bakar. Yang mana kita katakan hakikat dari Zaid, Umar, Bakar adalah hayawanun natik. Ternyata dohik tidak ada atau bukan merupakan bagian dari hakikat Zaid, Umar, Bakar, maka kita katakan apa? Aywa, dohik itu kharij. Dohik itu adalah kharijun an mahiyati juz'iyatihi. Maka karena dia kharij an mahiyati juz'iyatihi, maka dia kita katakan apa? Yang khariji apa yang khariji? Arodi. Apa? Arodi. Kalau yang dakhil itu dzati, tapi kalau yang kharij itu arodi. Contoh yang lain misalnya, yang tamamul mahiyah. Saya menyebut kata ingsan, apa? Allahu Akbar. Lafat ingsan. Satu. Lafat al-ingsan. Apa mafhumnya ingsan? Apa mafhumnya ingsan? Hayawan natik. Hayawanun natik. Kemudian yang ketiga apa? Juz'iyat yang masuk. Ya sama Zaid, Umar, Bakar. Yang keempat apa? Apa mafhum dari apa hakikat mahiyah dari Zaid, Umar, Bakar? Hayawanun natik. Nah, terus kita lihat. Kira-kira ingsan itu merupakan bagian dari hakikat mahiyahnya, juz'iyatnya, atau dia kharij, dia ada di luar dari mahiyah, juz'iyatnya. Tidak dakhil, tidak kharij. Karena mahiyahnya insan hayawan natik, mahiyahnya juz'iyatnya Zaid, Umar, Bakar juga hayawanun natik. Berarti apa dia? Tamamul mahiyah. Tamamu al-mahiyah. Paham ya? Ini cara paling gampang untuk mengetahui apakah lafat kulli ini, ingat ya, kita sedang bahas apa? Kita belum bahas kuliatul khamas. Kita baru bahas apakah lafat kulli ini dzati atau arodi. Ingat, kita sedang membahas apa? Apakah lafat kulli ini dzati atau dia arodi? Nah, cara untuk mengetahui apakah dia dzati atau arodi, cara paling mudah semacam ini. Sekarang, tak ngombe kopi sih, setelah adem kopi nih. Berarti kita ngomong. Ya, tanya kalau ada tanya gimana? Bisa ya, sama termasuk? Bisa. Nah, pertanyaan bagus. Bisa adem, Rek. Emane. Ya. Apakah tamamul mahiyah dzati atau arodi? Tamamul mahiyah dzati atau arodi? Ada bisa jawab? Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Apa?
Kira-kira tamamul mahiyah. Allahu Akbar. Ada khilaf di sini sebetulnya. Tergantung bagaimana kita mendefinisikan dzati dan bagaimana kita mendefinisikan arodi. Coba perhatikan. Kulli kan dibagi menjadi dua. Ada kulli dzati dan kulli arodi secara umum. Makanya tadi saya agak-agak was-was kita taksimnya gimana. Saya ikut musonif aja udah. Tapi sebetulnya kita bisa tanya begini. Kulli itu ada dua macam. Ada kalanya dzati dan ada kalanya arodi. Sekarang kita tanya, dzati itu apa? Dzati itu apa dzati? Aywa. Kalau kamu mendefinisikan dzati dengan dakhilun fi haqiqati juz'iyatihi, seperti yang barusan saya terangkan tadi, dzati itu yang dakhil, ingat dakhil ya, dakhil. Dan arodi itu yang kharij an haqiqati juz'iyatihi. Pertanyaannya sekarang, tamamul mahiyah itu dia dakhil atau kharij? Dakhil. Tidak dakhil, tidak kharij. Perhatikan definisinya. Dzati itu dakhilun fi haqiqati juz'iyatihi. Tapi kalau kharij itu arodi kharij. Sekarang saya tanya, saya kasih ilustrasi. Allahu Akbar. Misalnya saya tanya begini. Pintu itu termasuk bagian dari rumah atau bukan bagian dari rumah? Bagian dari rumah. Berarti dia juz'un. Dakhilun fi haqiqati rumah, kira-kira gitu. Genteng bagian dari rumah enggak? Bagian dari rumah. Tapi kalau misalnya kulkas bagian dari rumah? Hakikat dari rumah? Enggak. Artinya kalaupun rumah itu enggak ada kulkasnya, apakah dia enggak jadi rumah? Ya tetap rumah. Walaupun enggak ada kulkasnya, enggak ada AC-nya, ini rumah saya enggak ada AC-nya. Tapi apakah ini bukan rumah? Ya tetap rumah. Paham enggak maksudnya? Hakikat itu, ingat ya, hakikat itu apa hakikat kemarin? Hakikat itu ma bihi asyai'u huwa huwa. Hakikat itu adalah sesuatu yang menjadikan, ya, hakikat sesuatu itu ada, eksistensi sesuatu itu menjadi ada. Ya esensi lah, esensi. Esensi sesuatu itu ada. Hakikatnya ada. Sekarang apakah rumah itu menjadi tidak rumah ketika tidak ada kulkas? Ya. Tapi kalau misalnya rumah gak ada gentengnya, jangan bayangkan genteng itu harus genteng yang dari kayu. Enggak, genteng itu pokoknya atap gitu loh. Apakah kalau rumah itu nggak ada gentengnya atau atapnya, apakah dia rumah? Enggak dong. Bukan rumah. Nah, lapangan futsal. Nggak ada gentengnya. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, berarti saya bisa mengatakan genteng itu dakhil fi mahiyati al-bait. Genteng itu masuk dalam mahiyahnya rumah. Pintu juga termasuk, apalagi kamar, ruangan lah, ruangan termasuk hakikatnya rumah. Tapi kalau rumah secara keseluruhan, apakah dia bagian dari rumah atau rumah itu sendiri? Nah, maka dia apa? Jawabannya ada taksim yang ketiga. Dia tidak dzati, tidak arodi, tapi wasitoh. Wasitoh. Kenapa wasitoh? Karena yang namanya tamamul mahiyah, dia tidak dakhil dan tidak kharij. Dia itu justru keseluruhan. Paham ya? Keseluruhannya. Nah, kita katakan apa? Wasitoh. Wasitoh ini apa? Tamamu al-mahiyah. Jadi dia tidak dakhil, tidak kharij. Tapi ada sebagian ulama yang bilang enggak. Kita hapus saja wasitohnya. Wasitohnya kita hapus. Kita ganti definisinya dzati itu kita ganti. Apa definisi dzati? Ma laisa kharijan an haqiqati mahiyatihi. Syukif. Apa dzati itu apa dzati? Ma laisa kharijan. Ma laisa kharijan. Jadi pahami perbedaannya? Coba, ketika saya rubah dzati menjadi ma laisa kharijan, itu artinya apa? Aywa. Ketika saya bilang pintu itu kharij dari mahiyahnya rumah enggak? Enggak dong. Dia tidak kharij. Genteng? Enggak. Rumah secara keseluruhan tamamu mahiyati rumah, apakah dia kharij? Ya tidak kharij. Ya sudah kalau gitu. Tamamul mahiyah masuk ke dalam dzati. Ada yang semacam itu. Tapi ini bukan pembahasan kita ya. Ini di luar pembahasan kita. Karena ada yang tanya aja tadi saya jelaskan. Ada yang lain? Allah. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke kuliatul khomesnya. Sekarang kita masuk ke
Kulliyatul Khams. Untuk mengetahui Kulliyatul Khams, karena kita sudah tahu sekarang mana yang dzati, mana yang aradi, atau bagaimana cara saya mengetahui kulli ini dzati dan kulli ini aradi dengan 5 langkah ini tadi. Maka di sini untuk mengetahui Kulliyatul Khams kita tinggal tambah 1 langkah lagi. Langkah yang ke-6. Langkah yang ke-6. Langkah yang ke-6 adalah kita menanyakan apakah lafadz kulli ini shadikun ala kathirin atau tidak? Apakah lafadz kulli ini apa? Hal huwa shadikun ala haqiqatin wahidah au shadikun ala haqa'iq mukhtalifah. Itu muhim. Syuf. Sekarang kita lihat. Hayawan mafhumnya jismun nami hasas mutaharik bil iradah. Sudah saya jelaskan. Kemudian, apa juz'iyat? Langkah yang ketiga apa? Masodaknya apa? Juz'iyat dari hayawan itu apa? Zaid, Umar, Bakar, hadal faros, hadal asad. Sekarang kita lihat apa mahiyah dari Zaid, Umar, Bakar? Hayawan natik. Kita lihat apa mahiyah dari faros, hadal faros? Hayawan sohil. Apa mahiyah dari hadal asad? Hayawan muftaris. Langkah yang kelima apa? Kita lihat apakah mahiyah dari juz'iyat-juz'iyatnya ini mengandung mafhum kulli yang kita sebutkan di awal. Oh, ternyata dia juz'un min mahiyati Zaid, min mahiyati Umar, Bakar, hadal faros, hadal asad. Berarti kita katakan hayawan adalah dakhilun fi mahiyati juz'iyatihi. Dia bagian dari mahiyah juz'iyat-juz'iyatnya. Langkah yang ke-6. Apa yang langkah yang ke-6? Kita lihat apakah hayawan ini dia bisa mencakup satu hakikat saja atau dia mengandung banyak hakikat yang berbeda-beda. Saya tanya, hakikatnya Zaid, Umar, Bakar sama nggak? Sama. Sama-sama hayawanun natik. Tapi hakikatnya Zaid, Umar, Bakar dengan hakikatnya faros sama atau beda? Beda. Hakikatnya Zaid, Umar, Bakar hayawanun natik, hakikatnya faros hayawanun sohil. Hakikatnya asad hayawanun muftaris. Berarti hayawan itu bisa memasukkan hakikat yang berbeda-beda. Maka kita tulis di langkah yang ke-6 ini apa? Ayo, hadzal kulli shadikun ala haqa'iq mukhtalifah. Ala haqa'iq mukhtalifah. Hadzal kulli shadikun ala haqa'iq mukhtalifah. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Mana tadi? Nah ini, dhahik. Syuf. Dhahik. Lafadz dhahik mahiyahnya apa? Mafhumnya apa? Oh, mafhumnya dhahik adalah al-muta'ajjab bil quwah. Kemudian afrod-afrod juz'iyat yang bisa masuk ingdiraj, bisa masuk ke dalam mafhum muta'ajjab bil quwah apa? Zaid, Umar, Bakar. Apa hakikat dari Zaid, Umar, Bakar? Hayawanun natik. Apakah dhahik ini bagian dari mahiyahnya Zaid, Umar, Bakar? Enggak. Karena mahiyahnya Zaid, Umar, Bakar hayawanun natik, enggak ada dhahiknya. Berarti kita katakan dia kharijun. Dhahik itu kharij an mahiyati juz'iyatihi. Langkah yang ke-6 kita tanya. Apa pertanyaannya? Apakah dhahik itu bisa mencakup banyak mahiyah atau hanya satu mahiyah saja? Sekarang saya tanya. Zaid, Umar, Bakar mahiyahnya beda atau sama? Sama. Mahiyahnya sama-sama hayawan natik. Sohil, kok sohil? Apa? Asad bisa nggak dhahik? Nggak bisa. Faros bisa dhahik? Nggak bisa. Berarti dhahik ini hanya bisa hanya bisa mencakup satu mahiyah saja. Berarti kita tulis hadzal kulli shadiqun ala apa? Oh, kok haqiqatin wahidah. Hanya berlaku untuk satu hakikat saja. Paham maksudnya? Ingsan sekarang, ingsan. Udah kita 5 langkahnya anggaplah udah selesai. Sekarang kita tanya langkah yang ke-6. Apa langkah yang ke-6? Kita lihat.
Apakah insan itu bisa masuk kepada satu hakikat saja atau satu mahiyah saja atau bisa mencakup banyak mahiyah? Satu mahiyah saja, jelas. Zaid, Umar, Bakar. Bisa nggak kira-kira Faros saya sebut insan? Nggak bisa. Apa namanya? Asad saya sebut insan bisa? Nggak bisa. Berarti dia hanya shadiqun ala haqiqatin wahidah. Tambah lagi misalnya, saya kasih contoh lagi. Ini tadi yang dakhil semua ya. Ini ya dakhil, ini kharij sudah. Sudah ada contohnya. Oke. Satu lagi misalnya. Apa ya misalnya? Dhahik sudah. Ini fasal misalnya. Oke, benar. Oke. Natik. Oke. Natik. Saya tanya, mafhumnya natik itu apa? Apa mafhumnya natik? Al-mutafakir bil kuah. Apa? Bil kuah. Kenapa kok harus bil kuah? Itu lain lagi pembahasannya. Kemudian yang ketiga, apa kira-kira juz'iyat yang bisa masuk dalam al-mutafakir bil kuah? Zaid, kemudian Umar, Bakar. Kemudian langkah yang keempat apa? Kita lihat hakikatnya. Hakikatnya apa? Ayo, hayawan natik. Kemudian yang kelima, apa? Kita lihat apakah natik ini merupakan bagian dari mahiyahnya Zaid, Umar, Bakar atau dia kharij? Loh, ada natik loh. Ada natik loh. Berarti dia bagian. Berarti dia dakhilun fi mahiyati juz'iyatihi. Dia dakhilun fi mahiyati juz'iyatihi. Kemudian yang keenam, apa langkah yang keenam? Kita lihat apakah natik ini shadiqun ala haqa'iq mukhtalifah atau hanya satu hakikat saja? Hakikatin wahid. Shadiqun ala hakikatin wahidah. Syuf. Maka dari sini kita langsung bisa mengetahui definisi dari Kulliyatul Khams. Ini hayawan, contoh hayawan tadi. Ini adalah contoh apa? Jins. Contoh apa? Jins. Apa itu jins? Kita lihat jins. Jins adalah kulliyun. Dan lafadz kulli kan? Berarti jins adalah kulli. Dakhilun fi mahiyati juz'iyatihi. Dakhilun fi mahiyati juz'iyatihi. Tambah satu lagi. Shadiqun ala haqa'iq mukhtalifah. Shadiqun ala haqa'iq mukhtalifah. Definisi apa? Jins. Definisi kemudian ini apa nih? Tadi fasal. Natik itu apa? Natik itu adalah fasal. Apa definisinya fasal berarti? Aywa, definisinya fasal dia kulli. Kulliyun. Kemudian apa? Dakhilun fi mahiyati juz'iyatihi. Kemudian shadiqun aywa ala haqiqatin wahidah. Kemudian apa lagi? Dhahik. Dhahik ini nanti disebut dalam Kulliyatul Khams sebagai khassah. Khassah. Apa definisinya? Kulliyun. Kalau saya tak tulis kesuwen langsung kulli. Kulli yang apa? Aywa, kharij an mahiyati juz'iyati, kemudian shadiq ala haqiqatin wahidah. Insan, kulliyun. Langsung kalian yang jawab, ojo aku terus. Insan apa? Kulliyun. Terus ayo dakhil apa kharij? Ayo tamam kan kita kan tadi ya jangan ngikuti yang ada wasitoh ya, yang apa namanya? Insan nanti disebut sebagai nau. Insan disebut sebagai apa? Nau. Berarti nau itu adalah kulli tamamul mahiyah shadiqun ala haqiqatin wahidah. Kurang satu lagi. Apa satu laginya? Kemarin. Ayo, arat am. Apa? Kasih contoh arat am. Apa? Masyi. Oke, apa mafhumnya masyi? Ya taharrok bi rijlain misalnya gitu ya. Nggak harus rijlain sih, kambing juga masyi. Apa ayo coba ngarang-ngarang gitu apa? Terserah. Ya taharrok bi rijlihi gitu aja ya. Birijlihi. Nggak apa kalau salah contoh nggak masalah. Birijlihi. Kemudian yang ketiga apa? Apa kira-kira juz'iyat yang masuk di dalam masyi? Apa kira-kira? Banyak kan? Zaid, Umar, terus kemudian hadzal faros.
Hadal asad dan seterusnya. Semua sebutkan makhluk apa hewan-hewan yang bisa jalan. Kemudian yang keempat apa? Dilihat apa mahiyah dari masing-masing juz'iyatnya. Zaid, Umar, hayawan, natik, asad dan seterusnya. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima apa? Aywa, dilihat apakah masyi ini merupakan bagian dari mahiyahnya. Zaid, Umar, Bakar apa tadi? Mahiyahnya hayawan, hayawan natik, asad, hayawan muftaris. Ada kata-kata masyi nggak? Nggak ada. Berarti dia kharij. Kemudian yang keenam apa? Yang keenam kita lihat apakah dia bisa hanya mencakup satu mahiyah saja atau banyak mahiyah. Banyak mahiyah, bisa hayawan natik, bisa hayawan sohil, bisa hayawan muftaris dan seterusnya. Berarti kita katakan apa? Shadiqun ala aywa haqaiq mukhtalifah. Berarti definisinya apa? Ini nanti disebut sebagai Arad am. Arad am. Berarti definisi arad am apa? Kulliyun. Kemudian kulli kharijun anil mahiyah shadiqun ala haqaiq mukhtalifah. Shadiqun ala haqaiq mukhtalifah. Paham ya? Ini cara paling mudah untuk mengetahui kuliatul khomas definisinya. Cara paling mudah. Dan mendekati kebenaran. Mendekati. Paham ya? Nah, pembahasan kuliatul khomas pembahasan paling sulit dalam mantik sebetulnya. Pembahasan paling sulit, paling rumit dalam mantik itu kuliatul khomas. Nah, kaget mau. Jadi ketok kabeh aja-aja. Paham ya? Sampai sini ada minta kan? Man indakumus su'al. Sekarang coba kita bandingkan perbedaan-perbedaan antara kuliatul khomas ini. Kita lihat apa hubungan antara satu kuliatul khomas dengan kuliatul khomas yang lain. Apa persamaannya dan apa perbedaannya. Sekarang saya tanya misalnya, apa persamaan dan perbedaan antara jins dengan arad am? Coba lihat, jins sama arad am. Persamaannya apa, perbedaannya apa? Apa persamaannya? Ayo, shadiqun ala haqaiq mukhtalifah pertama. Jadi sama jins dengan arad am, dua-duanya sama shadiqun ala haqaiq mukhtalifah. Perbedaannya apa? Ayo, yang satu dakhil, yang satu kharij, atau yang satu dzati, yang satu aradi. Kemudian apa persamaan dan perbedaan antara fasol dan khosoh? Fasol dan khosoh, coba lihat apa persamaan perbedaannya. Fasol dan khosoh persamaannya apa? Aywa, sama-sama shadiqun ala haqiqatin wahidah. Kemudian perbedaannya? Aywa, yang fasol dzati, kemudian yang khosoh aradi. Kemudian apa perbedaan antara nau' dengan jins? Perbedaannya apa? Nau' dengan jins? Ya, yang apa? Yang nau' itu apa namanya? Pertama nau' itu hanya shadiqun ala haqiqatin wahidah. Tapi kalau jins shadiqun ala haqaiq mukhtalifah, ya kan? Jins shadiqun ala haqaiq mukhtalifah. Kemudian apalagi perbedaannya? Kalau misalnya nau itu tamamul mahiyah, tapi kalau jins itu juz'ul mahiyah itu dakhilun fil mahiyah. Apa perbedaan antara fasol sama nau? Fasol sama nau? Jelas, fasol itu apa? Dakhil. Sama-sama dakhil. Fasol sama nau sama-sama apa? Sama-sama dakhil. Berarti perbedaannya apa? Apa? Fasol sama nau? Oh, enggak, beda. Fasol itu dakhil, kalau nau itu tamamul mahiyah. Berarti dia laisa bidakhil. Berarti perbedaannya apa? Yang satu itu dzati, yang satu tamamul mahiyah. Fasol itu dzati, tapi kalau nau itu tamamul mahiyah. Perbedaannya di situ. Persamaannya apa persamaannya? Aywa, sama-sama shadiqun ala haqiqatin wahidah. Kemudian khosoh sama nau apa perbedaannya? Khosoh sama nau? Khosoh itu pertama dia khariji atau arodi. Khosoh itu arodi. Kemudian kalau nau itu apa? Aywa, tamamul mahiyah. Terus persamaannya apa? Aywa, sama-sama shadiqun ala haqiqatin wahidah. Arad am sama nau?
Arat am sama nau. Perbedaannya apa kalau gitu? Ayo. Ya, mafhum ya? Alhamdulillah. Tolong dihapus. Ini salah satu versi penjelasan Kuliatul Khamas. Ada versi lain cara menjelaskan Kuliatul Khamas. Masuk video kok. Tapi terserah lah. Berarti sama tarif yang di Bimbel sebelumnya. Apa kalau ala koik khalifah kalau narodia itu sama aja berarti. Sama. Definitif sama-sama. Semuanya sama. Hanya beda takbir saja. Ya. Hanya beda takbir. Nah, masalahnya gini nanti. Tapi ini bukan masalah saya sih, masalah kalian sendiri sih. Kalau di ujian nanti dokternya pengen pakai definisi yang mana? Apakah pakai definisi Imam Taftazani atau Imam Khobisi? Atau kadang-kadang dokternya itu buat definisi sendiri loh di kelas. Biasanya makanya oh, pakai Dhabitul Fikr. Kitab kontemporer. Itu cukup bagus itu. Ya bagus lah, bagus. Bagus. Allah. Lu dihapus kabeh, wis gak apa-apa lah, kadung. Tadi yang kuli ya gak apa, wis. Tadi kan kita membagi kuli itu menjadi apa? Al-kuli itu kita secara umum kita bagi, ada yang dzati, kemudian ada yang arodi, dan ada yang Allahu Akbar, apa itu? Tamamul mahiyah. Udah kita jelaskan masing-masing tadi. Dzati, kemudian arodi dan tamamul mahiyah. Dzati tadi ada dua macam, ya kan? Ada apa saja yang dzati? Ayo, ada jins sama fasal. Yang arodi ada berapa? Dua juga. Apa itu? Khosoh sama arad am. Kemudian yang tamamul mahiyah hanya satu, yaitu nau. Dah. Kita bisa membuat taksim dengan cara yang lain. Kita bisa pakai taksim dengan cara yang lain. Apa itu misalnya? Misalnya saya pengen mentaksimnya dengan cara kulli itu ada kalanya dia kharijun anil mahiyah, ada kalanya dia laisa bi kharij. Laisa bi kharij. Kharijun anil mahiyah itu nanti dia disebut sebagai apa? Arodi. Disebut sebagai arodi. Dan itu ada dua. Nantilah kita jelaskan duanya apa. Ada yang laisa bi kharij. Laisa bi kharij anil mahiyah. Yang laisa bi kharij anil mahiyah ada dua kemungkinan dong. Ya dong. Ada kalanya dia dakhilun atau juz'un minal mahiyah, ada kalanya dia tamamul mahiyah. Juz'ul mahiyah, ada kalanya dia apa? Tamamu mahiyah. Kalau dia juz'ul mahiyah, maka nanti ada dua. Ada kalanya jins dan fasal. Apa perbedaan jins sama fasal kemarin? Atau tadi, setelah kalian saya jelaskan tadi, jins sama fasal tadi, apa tadi perbedaannya? Kan kalian udah nyebutkan semua tadi. Jins dan fasal perbedaannya apa? Apa perbedaan jins sama fasal? Aywa. Kalau dia juz'ul mahiyah yang shadiqun ala haqa'iq mukhtalifah, maka dia apa? Aywa. Kalau dia shadiqun ala haqiqatin wahidah, maka dia fasal. Bisa dengan cara semacam itu bisa. Kalau tamamul mahiyah jelas nggak ada kemungkinan lain kecuali apa? Nau. Kemudian yang kharij anil mahiyah ada dua kan? Apa itu? Khosoh sama arad am. Apa yang membedakan khosoh sama arad am? Kalau dua-duanya sama-sama kharijun anil mahiyah, tapi jika yang kharijun anil mahiyah itu dia shadiq ala haqiqatin wahidah, berarti apa?
khosoh. Kalau misalnya dia sotik ala haqaiq mukhtalifah, berarti dia artan. Mafhum ya? Gampang kan? Gampang. Secara zahir gampang. Oke. Sekarang ini taksim kuliatul khamas atau bukan taksim, penjelasan kuliatul khamas yang lain. Begini, kita mulai dari pertanyaan. Tapi sebelum sampai ke situ, yang sebetulnya kita sedang bahas itu apa tuh? Tasawur. Ya kan? Kita itu dari tadi menjelaskan kuliatul khamas, itu sebetulnya kita pengen menjelaskan gimana cara saya mentasawurkan sesuatu dengan tasawur yang benar. Kan intinya itu. Apa itu tasawur? Idraku mufrodin. Ya kan? Idraku mufrodin tasawuron ulim wadar kunis batin. Ayo, bitasdiqin musim. Kudu hafal. Paham ya? Coba idraku mufrodin tasawuron ulim. Hanya mengetahui yang mufrad saja, itu namanya tasawur. Sholat itu wajib. Siapa yang telepon? Sholat itu wajib. Hanya tahu sholatnya saja, hanya tahu wajibnya saja, namanya tasawur. Apa itu sholat? Saya ingin tahu mahiyahnya sholat itu apa. Saya ingin tahu mahiyahnya wajib itu apa. Itu namanya saya ingin mentasawurkan kalimat-kalimat, lafaz-lafaz yang mufrad. Pertanyaan saya, mentasawurkan sesuatu itu bisa ngawur nggak? Nggak bisa. Saya ingin mendefinisikan sholat. Gimana caranya? Oh, sholat itu adalah nasi yang nggak bisa. Mahiyah sesuatu itu nggak bisa dikarang-karang. Mengetahui hakikat sesuatu tidak bisa dikarang-karang. Maka gimana cara saya mengetahui hakikat sesuatu? Mantik ngajari caranya. Cara Anda mengetahui hakikat sesuatu itu adalah langkahnya cari jinsnya apa, cari asalnya apa. Maka, nah ini dia. Maka, untuk mengetahui sesuatu, Anda bisa, atau untuk mengetahui mahiyah sesuatu, Anda bisa memulai dengan pertanyaan. Kan kalian misalnya kalian belum tahu kan? Belum tahu, anggaplah kalian belum tahu insan itu apa. Misalnya, ini misalnya aja. Kalian nggak tahu lafaz insan itu apa sih, Pak? Mana insan itu apa sih? Kalian tanya sama saya, ma huwal insan? Apa itu insan? Saya jawab, hayawanun. Insan itu makhluk hidup. Kalian mikir, tapi kan hayawan kan ada yang insan, ada yang faros, ya kan? Simpanse, bonobo juga hayawan. Kalian tanya lagi, ayu hayawanin insan? Insan itu hayawan yang bagaimana? Maka saya jawab, hayawanun natik. Untuk membedakan antara hayawaniyahnya insan dengan hayawaniyah selain insan. Atau contoh lain spidol misalnya. Paling gampang itu contoh spidol. Kalian nggak tahu apa itu spidol. Apa sih spidol itu? Apa spidol nggak tahu saya misalnya. Atau kalian datang ke satu tempat yang nggak pernah ada papan tulis di situ segala macam. Yang jelas nggak tahu dia spidol itu apa. Kalian bawa nih barang nih spidol nih. Kalian bilang, ini namanya spidol. Oke, apa itu spidol? Dia tanya, apa itu spidol? Maka apa jawaban kamu? Alat tulis. Kan gitu kan. Spidol itu alat tulis. Dia, enggak, saya nulis nggak pakai spidol. Saya nulis pakai apa bisa? Bukan pulpen, ini di gua-gua. Zaman purba ini. Pakai batu. Ngukir-ngukir apa? Prasasti itu masa pakai pulpen? Ngukir prasasti pakai pahat, alat-alat pahat. Enggak, saya nulis nggak pakai spidol, pakai alat-alat pahat. Oke, maka Anda perlu menjelaskan apa? Apa yang membedakan alat tulis spidol dengan alat tulis yang lain? Maka apa? Spidol adalah alat tulis yang ada tintanya yang digunakan untuk menulis di papan tulis dan seterusnya. Maka di sini kalau kita lihat, untuk mentasawurkan mahiyahnya sesuatu, atau nggak harus tamamul mahiyah sebetulnya, untuk mentasawurkan ya sesuatu itu, untuk mentasawurkan sesuatu, Anda bisa bertanya dengan dua pertanyaan. Apa? As-su'al fit tasawur ada dua. Imma bertanya menggunakan redaksi ma huwa, wa imma bertanya menggunakan redaksi ayyu syai'in huwa. Apa itu spidol? Spidol adalah alat tulis. Apa itu? Itu pertanyaan apa? Ma huwa. Apa itu? Itu pertanyaan ma huwa. Berarti ma huwa itu pertanyaan yang fungsinya untuk mengetahui hakikat sesuatu. Ma'rifah hakikati asya. Mengetahui hakikat sesuatu. Apa itu spidol? Oh, spidol adalah alat tulis. Kemudian
alat tulis itu kadang-kadang mahiyahnya sesuatu itu, ya kan? Kadang-kadang mahiyahnya sesuatu itu masih mengumpulkan banyak mahiyah-mahiyah yang lain, ya kan? Apa itu spidol? Spidol alat tulis. Alat tulis apakah cuma spidol? Enggak, masih banyak alat tulis yang lain. Yang mana mahiyahnya spidol dengan mahiyahnya alat tulis yang lain itu berbeda. Maka perlu mumayyiz. Apa yang membedakan mahiyahnya spidol dengan mahiyah selain spidol? Maka didatangkanlah pertanyaan yang kedua, yaitu apa? Ayyu syai'in huwa. Pertanyaan ayyu syai'in huwa itu fungsinya untuk apa? Tamyizu. Aywa. Tamyizu syai' anil akhor, gitu aja. Membedakan asyai', yakni hakikat sesuatu, anil akhor, dari hakikat-hakikat dia yang lain, hakikat-hakikat yang lain. Dari hakikat-hakikat yang lain. Nah, kemudian pertanyaan ma huwa ini, jika dia ditanyakan untuk haqa'iq mukhtalifah, pertanyaan ma huwa ini, jika dia ditanyakan untuk haqa'iq mukhtalifah, maka nanti jawabannya menggunakan jins. Saya tanya misalnya, kamu bertanya, ma huwa zaitun wa hadzal faros. Wa hadza al faros. Mahiyanya Zaid dengan mahiyanya al-faros sama atau beda? Beda. Berarti saya menanyakan mahua untuk dua hakikat yang berbeda. Untuk hakikat Zaid dan hakikat faros. Pertanyaannya adalah, apa jawaban yang kamu berikan ketika pertanyaannya mahua zaitun wa hadzal faros? Apa jawabannya? Anda harus menjawab dengan hakikat yang dimiliki bersama oleh Zaid dan faros. Apa kira-kira hakikat yang dimiliki bersama Zaid dengan faros? Aywa. Zaid itu hakikatnya hewan natik. Faros itu, hadzal faros hakikatnya apa? Hewan sohil. Hewan sohil. Apa hakikat mustarokah bainahuma? Aywa, hayawan. Maka jawabannya apa? Al-hayawan. Jawaban al-hayawan ini adalah jins. Apa itu? Jawaban al-hayawan ini adalah apa? Adalah jins. Adalah jins. Ini kalau pertanyaan mahwa saya utarakan untuk menanyakan hal yang hakikatnya berbeda. Bisa jadi saya menggunakan redaksi mahwa, bertanya mahwa untuk satu hakikat saja. Mahwa Zaid misalnya. Mahwa Zaid. Apa jawabannya? Ya sudah, keseluruhan dari hakikatnya Zaid. Langsung jawabannya. Aywa. Jawabannya al-insan. Jawabannya apa? Al-insan. Atau saya tanya banyak hal. Tapi banyak hal itu hakikatnya satu. Zaid, Umar, gitu kan? Umar, Bakar. Zaid, Umar, Bakar hakikatnya satu atau banyak? Satu aja. Maka ketika saya bertanya, ma huwa Zaitun wa Umar wa Bakar, jawabannya apa? Jawabannya semuanya adalah insan. Jawabannya apa? Semuanya insan. Insan ini namanya nau. Berarti nau itu bisa digunakan untuk menjawab satu pertanyaan menggunakan mahua, yang mana yang ditanyakan itu hal-hal yang hakikatnya sama. Hal-hal yang hakikatnya sama. Bisa nggak saya pakai pertanyaan mahua lagi? Bisa nggak? Bisa. Untuk bertanya apa? Hah? Bukan fasol. Fasol itu ayu syai'in huwa. Ada lagi? Nggak ada, udah. Kan hakikat sesuatu kan hanya jins ini loh. Hakikat sesuatu yang laisa bi kharij tadi, yang dzati, ini kan dzati nih sebutannya ya, yang juzul mahiyah ini dzati. Yang dzati itu kan cuman jins sama fasol. Yang nau itu adalah tamamul mahiyah. Padahal pertanyaan mahwa itu untuk menanyakan hakikat sesuatu. Untuk menanyakan hakikat sesuatu. Maka mesti dia jawabannya mesti sesuatu yang dzati, bukan yang arodi. Sesuatu yang dzati bukan yang arodi. Udah, mahwa hanya untuk menjawab dua pertanyaan apa? Jin sama nau. Berarti dari sini kita bisa mendefinisikan jins itu apa, nau itu apa. Apa kira-kira jins itu? Dari penjelasan ini tadi.
Pertama, jins itu adalah kulli. Jelas dong, jins adalah kulliyun. Kemudian bisa disebut makulun ala kathirin. Makulun ala kathirin. Pertanyaannya, jins itu memasukkan hakikat yang sama atau hakikat yang berbeda-beda? Hakikat yang berbeda kan tadi? Zaid sama Faros. Berarti apa? Makulun ala kathirin fi haqa'iq mukhtalifah. Fi haqa'iq mukhtalifah dan ditambah lagi fi jawabi ma huwa. Fi jawabi ma huwa. Ini yang saya jelaskan di apa namanya? Foto bimbel. Kemudian nau, apa itu nau berarti? Definisinya kulliyun makulun ala kathirin aywa muttafiqina. Syuf. Nau itu yang masuk di dalam nau itu hakikat yang berbeda-beda atau hakikat yang satu? Satu hakikatnya. Zaid Umar Bakar itu kan hakikatnya satu aja. Sama-sama hayun natik. Maka kita bisa katakan nau itu kulli makul ala kathirin muttafiqina fil haqa'iq fi jawabi mahua. Nau fi jawabi apa? Mahua. Mahfum ya? Berarti pertanyaan mahua itu bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya imma pakai jins wa imma pakai nau. Tergantung yang ditanyakan apa. Kalau yang ditanyakan itu haqa'iq mukhtalifah, berarti nanti jawabnya pakai jins. Tapi kalau yang ditanyakan itu haqa'iq muttafiqina bil haqa'iq, hakikatnya satu, berarti kita jawabnya pakai nau. Sekarang pertanyaan yang kedua, ayyu syai'in huwa. Ketika saya bertanya misalnya, saya bertanya tadi ya, ma huwa spidol? Apa itu spidol? Kamu jawab apa? Alat tulis. Alat tulis yang selain spidol ada banyak, maka perlu pertanyaan untuk tamyiz. Alat tulis yang bagaimana? Maka apa jawabannya? Ayo. Atau supaya enak, kita pakai contoh insan aja, paling gampang. Misalnya saya katakan al-insan huwa al-hayawan. Apakah hayawan hanya insan? Tidak. Maka saya perlu pertanyaan yang kedua. Ayyu hayawanin insan? Insan itu hayawan yang bagaimana? Maka apa jawabannya kira-kira? Ada dua kemungkinan jawaban. Kalau Anda menjawab menggunakan sesuatu yang hanya ada pada insan, itu namanya fasal. Kalau Anda kalau Anda menjawab menggunakan sesuatu yang dzati pada insan, hal yang dzati atau dakhilun fi haqiqatil insan, maka itu jawabannya menggunakan apa? Fasal. Misalnya apa? Hayawanun al hayawan an natik. Natik ini dzati atau aradi? Dzati. Tapi saya bisa juga menjawab al insan huwal hayawan. Ayyu hayawanin insan, saya bisa menjawab apa? Ayyu hayawanin insan. Saya bisa menjawab pertama menggunakan natik, dan natik itu dzati, ya kan? Dzati. Saya juga bisa menjawab menggunakan yang aradi. Apa itu? Dhahik. Dhahik hanya ada pada insan atau ada pada selain insan? Hanya ada pada insan. Maka bisa saya menjawab ayyu syai'in ayyu hayawanin insan menggunakan dhahik, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Paham maksudnya? Saya menjawab ayyu hayawanin insan menggunakan dhahik bisa, menggunakan natik bisa, menggunakan dhahik juga bisa. Apa yang membedakan? Yang satunya dzati, yang satunya aradi. Tapi kalau saya jawabnya ayyu hayawanin insan, kamu jawab masyi, bisa nggak? Bukan masyi, bukan ya? Masih jalan, masih berjalan. Masyin. Al-masyi. Syuk. Ayyu hayawanin insan. Insan itu makhluk hidup yang bagaimana? Oh, makhluk hidup yang berjalan. Loh, berjalan itu kan bukan hanya insan, berarti kayak kuda dong. Berarti kayak simpanse dong, kayak bonobo dong. Kan sama-sama berjalan. Maka yang namanya masyi, kemudian dan arat-am yang lain itu tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan ayyu syai'in huwa. Yang bisa digunakan menjawab pertanyaan ayyu syai'in huwa itu imma fasal wa imma khassah. Bisa dzati, bisa aradi, tapi yang jelas yang kalaupun aradi dia harus arat yang khassah. Sehingga di sini kita bisa menjawab
mendefinisikan fasal sama khosoh. Apa definisi fasal? Kulliyun makulun ala kathirin. Mukhtalifin atau muttafiqin? Muttafiqin bil haqa'iq. Aywa. Terus fi jawabi? Aywa. Fi jawabi ayyu syai'in hiya. Ditambah fi dzatihi. Fi dzati. Untuk membedakan nanti dengan yang khosoh. Kalau yang fasol itu karena dia dzati, maka kita katakan fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Tapi kalau khosoh, apa itu khosoh? Kulli makulun ala kathirin. Muttafiqin atau mukhtalifin? Sama-sama muttafiqin. Sama-sama apa? Muttafiqin bil haqa'iq. Kemudian fi jawabi ayyu syai'in huwa juga, tapi fi aywa aradihi. Fi aradihi. Itu bedanya fasal dengan khosoh. Sama-sama fi muttafiqin bil haqa'iq, sama-sama apa namanya fi jawabi ayyi syai'in huwa, tapi bedanya yang satunya fi jawabi ayyi syai'in huwa fi dzatihi, yang satunya fi aradihi. Nah, ada berapa kuliah berarti di sini? Ada 4 kuliah, kok 8. Nah, kayak mentok 8. Manatikoh baru ini. Ada jins, ada nau, ada fasal, dan ada khosoh. Pertanyaannya, kan tadi kuliatul khamis ada 5. Mana yang satunya? Arad am. Arad am. Mana arad am? Apakah dia bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan mahwa? Tidak bisa. Digunakan menjawab pertanyaan aisya'in huwa? Tidak bisa. Maka kita katakan arad am la yaqa'u. Aywa. La yaqa'u fi ayyi jawabin aslan. Yang namanya arad am tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan apapun. Maksudnya untuk menjawab pertanyaan mahwa atau ayu syai'in huwa. Untuk tasawur nggak bisa, gampangnya gitu. Arad am nggak kepake buat tasawur, ringkasnya gitu. Arad am tidak kepake buat tasawur. Tidak kepake buat tasawur. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Ya. Tolong dihapus. Maghrib berapa menit lagi? Hapus semua. Hah? Hapus semua. 15. Oke, sat-sat aja ya. Yuk. Zaman. Hapus. Berapa menit lagi? 1 jam pas. Oke. Coba. Nah, di sini sebetulnya kuliatul khamis, semua kuliatul khamis itu masing-masing punya aksam. Terbagi menjadi beberapa macam. Masing-masing dari kuliatul khamis. Nau nanti ada macamnya, jins ada macamnya. Kemudian apalagi? Fasal juga ada macamnya. Masing-masing ada macamnya. Tapi musonif di sini Imam Akhbar rahimahullah dalam sulamnya, karena memang kitab untuk mubtadi, maka beliau hanya menjelaskan macam-macam dari jins. Macam-macam dari jins. Dan itu yang penting. Ini sebenarnya sudah bukan pembahasan mantik pada dasarnya. Tapi dimasukkan ke dalam mantik untuk memudahkan kita dapat apa namanya? Tasawur yang mudah lah, tasawur yang jelas lah tentang macam-macam dari jins. Ringkasnya, para falasifah, para filsuf, itu mereka mengkategorikan al-mawjudat al-hadithah, mengkategorikan hal-hal yang semua hal yang wujud, yang hadis, berarti selain Allah. Semua hal yang wujud selain Allah itu oleh para falasifah
itu para filsuf itu pengen dikategorikan menjadi satu kategori. Mau saya menjadi satu kategori itu gini. Kira-kira kalau saya tanya sama kalian, yang menyamakan antara saya dengan kalian semua adalah kita sama-sama hayawanun natik. Yang menyamakan antara kita semua hayawan natik dengan simpanse bonobo sama-sama hayawan. Yang menyamakan antara kita simpanse bonobo dengan pohon adalah sama-sama jismun nami. Yang menyamakan antara saya kalian semua dengan saya kalian semua simpanse bonobo pohon sama batu, apa yang menyamakan? Jisim. Nah, para filsuf itu pengen menjadikan semua yang wujud ini itu satu kategori, masuk ke dalam satu jenis yang sama, satu hakikat yang sama, satu jenis yang sama. Maka mereka tanya, apa kira-kira satu hakikat yang bisa memasukkan semua hal yang wujud di alam semesta ini? Malaikat masuk, simpanse bonobo masuk, api, kaleng kerupuk, pohon pisang, semuanya masuk ke dalam satu hakikat ini. Yang satu hakikat selain Allah ya tentu saja ya. Maujudat al-hadithah. Hal-hal wujud yang dia itu hadis, langit, bumi, matahari, semuanya masuk dalam satu hakikat ini. Atau bisa kita sebut sebagai hakikat ini adalah hakikat yang ada di semua maujudat al-hadithah. Yang dia merupakan juz'un min mahiyati kullil juz'iyat al-maujudat al-hadithah. Paham nggak? Dia adalah juz'un, dia ingat tadi ya, jins itu apa jins itu? Juz'ul mahiyah, ya kan? Juz'ul mahiyah yang mustarokah bainal haqaiq. Lah, antar semua hakikat maujud yang hadis ini, gitu ya, yang jamadat, yang nabat, yang hayawan, semuanya termasuk malaikat, masuk semuanya. Apa kira-kira satu hakikat yang ada di semua hakikat-hakikatnya al-maujudat al-hadisah? Maka mereka menjawab satu. Apa itu? Jauhar. Apa itu? Jauhar. Jauhar. Apa itu jauhar? Ya, jauhar itu ya. Ya, disebut atom juga. Pokoknya jauhar itu ya esensi segala sesuatu. Kayak misalnya gini. Kalau menurut mutakallim, jauhar itu adalah juz'un la yatajazza. Menurut mutakallim. Apa? Jauhar itu apa? Juz'un la yatajazza. Oke. Apa maksudnya juz'un la yatajazza? Kalau misalnya tubuh saya ini, jangan tubuh saya lah, papan tulis ini dipotong-potong, dipecah-pecah menjadi bagian-bagian, pasti Anda secara akli nih, secara rasional, apakah sudah ditemukan secara empiris? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Itu urusannya saintis, urusannya fisikawan. Apakah ada partikel paling kecil di alam semesta ini yang tidak bisa dibagi lagi? Itu urusannya fisikawan. Tapi secara rasional, ingat ya, secara rasional, setiap benda itu pasti kalau kita potong-potong, kita pecah-pecah, pasti kita akan sampai pada satu bagian yang nggak bisa dibagi lagi. Tubuh kita semua, papan tulis ini, tembok ini, ya kan, matahari, kalaupun Anda bisa menangkap matahari dan memecah-mecahnya menjadi bagian, bulan, termasuk bumi ini, kecoa, simpak, semuanya. Kalau Anda pecah-pecah menjadi bagian-bagian, Anda akan sampai pada bagian terkecil yang dia tidak bisa dibagi lagi. Secara rasional demikian. Apa alasannya? Simple. Kata yang Taftazani, alasannya simple. Karena kalau Anda mengatakan, misalnya spidol ini, saya pecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil yang tidak ada ujungnya. Dia bisa saya bagi-bagi menjadi bagian yang tidak ada ujungnya. Spidol kecil ini. Dan gunung juga sama. Gunung bisa saya bagi-bagi menjadi bagian kecil-kecil yang nggak ada ujungnya. Maka Anda sama dengan menyamakan kamiyatu hadas spidol dengan kamiyahnya gunung. Anda sama dengan menyamakan ukuran spidol dengan ukuran gunung. Kok bisa? Karena ketika saya tanya misalnya, mana yang lebih besar antara gunung sama spidol? Mana yang lebih besar? Jelas secara mahsus, terindra secara langsung, lebih besar gunung daripada spidol. Tapi ketika Anda mengatakan, spidol ini bisa saya pecah-pecah, bagi-bagi, dan bagian-bagian itu nggak ada ujungnya. Malah nihayah. Gunung juga sama. Gunung juga kalau saya bagi-bagi, nanti bagian-bagian terkecilnya tidak bisa masih bisa dibagi-bagi lagi ila malah nihayah. Berarti bagian-bagian yang menyusun gunung sama banyaknya dengan bagian-bagian yang menyusun spidol. Iya dong, kan sama-sama malah nihayah. Ya nggak? Tahu paham malah nihayah nggak? Malahnya itu nggak ada ujungnya. Malahnya itu nggak ada ujungnya. Berarti bagian yang menyusun gunung dengan bagian yang menyusun spidol
sama. Itu sama dengan kamu mengatakan al-kullu musawin li ajzaihi. Keseluruhan itu sama dengan bagian-bagian yang menyusunnya. Mustahil. Maka pasti ketika saya memotong-motong spidol ini, saya akan sampai pada bagian yang nggak bisa dibagi lagi. Ada nihayahnya, ada ujungnya, dan juga ketika saya membelah-belah gunung itu nanti pasti bisa kita iftirotkan, bisa kita asumsikan akan sampai pada satu bagian yang tidak ada, yang ada ujungnya. Sehingga dengan begitu saya bisa mengatakan, saya mengatakan, bagian yang menyusun gunung lebih banyak daripada bagian yang menyusun spidol. Makanya gunung lebih besar daripada spidol, baru masuk akal. Nah, bagian yang tidak bisa dibagi lagi itu namanya apa? Jauhar. Semua hal itu asal dia benda itu apa? Bisa jadi jauhar. Nah, jauhar ini itu kan tadi juz'un la yatajazza. Kalau jauhar ini tersusun dari 2 jauhar atau lebih, satu jauhar bertemu dengan jauhar berarti ada kumpulan, ada susunan 2 jauhar atau 3 jauhar atau 4 jauhar. Pokoknya asal jauhar sudah bertemu dengan jauhar yang lain, maka dia jadi jisim. Jauhar kalau ditarkib dengan sesama jauhar, jadi apa? Jisim. Maka tubuh kita semua ini jisim, papan tulis jisim, tembok jisim, semuanya termasuk malaikat itu jisim. Bedanya kita dengan malaikat itu apa coba? Bedanya kita dengan malaikat? Sama jin misalnya. Iya, selain beda alam, bedanya kita sama malaikat adalah malaikat itu jismunnya latif. Kalau kita itu jismun katif. Tapi dua-duanya sama-sama jisim. Dan diiftirotkan, diasumsikan oleh para mutakalim, kalau misalnya sama-sama tersusun dari juz'un la yatajazza. Sama-sama tersusun dari apa? Juz'un la yatajazza. Oke. Ala kulli hal, kita semua jisim, ya kan? Semua alam semesta ini jisim. Apa yang membedakan satu jisim dengan jisim yang lain? Ayo, bedanya adalah ada jisim yang nami dan ada yang apa? Ghairu nami. Ada yang ghairu nami. Yang nami itu yang bisa tumbuh. Yang ghairu nami disebut sebagai jamadat apa? Jamadat. Benda-benda mati. Pasir, kerikil, batu, dan seterusnya. Kaleng kelupuk termasuk. Terus kemudian apa? Yang nami itu yang bisa tumbuh, ya kan? Yang bisa tumbuh apa saja kalau dikategorikan? Ada 2. Imma dia itu nami hassas, punya indera, imma ghairu hassas. Yang hassas itu nanti disebut sebagai hayawan. Yang ghairu hassas itu sebagai apa? Nabat. Atau tambah hassas mutaharrik bil iradah. Ini ghairu hassas, ghairu mutaharrik bil iradah. Tumbuhan macam-macam nanti. Jamadat juga macam-macam banyaknya. Nah, sekarang kita ke hayawan. Hayawan ini ada banyak kategori kan? Ada manusia, simpanse, bonobo, dan seterusnya. Apa kira-kira? Di bawahnya hayawan ini apa saja? Ada banyak. Ada insan, kemudian ada haros, kemudian ada asad, dan seterusnya. Di bawahnya insan ada apa? Juz'iyat. Di bawahnya insan itu apa? Juz'iyat. Zaid, kemudian Umar, kemudian Bakar, dan seterusnya. Coba perhatikan. Untuk membedakan, ini jauhar ini ya. Jauhar ini karena dia merupakan bagian dari mahiyah semua yang maujud, yang hadis, maka dia disebut sebagai jinsul ajnas. Apa? Jinsu al-ajnas. Atau nama lainnya jinsun alin. Apa? Jinsun alin. Kalau musonif menamainya bukan jinsun alin, tapi jinsun ba'id. Jinsun ba'id. Kenapa kok disebut ba'id? Ba'id bin nisbah lil insan. Ba'id bin nisbah lil insan. Jinsnya insan apa? Kira-kira yang jins yang dekat dengan insan. Juz'un min mahiyatil insan. Yang paling dekat dengan insan itu apa? Hayawan. Pertanyaannya, nami ini jinsnya insan nggak? Jinsun juga. Loh iya, jinsun juga. Tapi dia jinsun ba'id. Jismun itu bisa merupakan bagian dari mahiyahnya insan nggak? Iya. Kalian paham nggak maksudnya? Ini ya. Nih, ada satu kaidah.
Kaidah ini mengatakan bahwa coba saya ulangi maklumat yang tadi. Insan itu hakikatnya adalah hayawan natik. Hayawan ini dzati atau arodi bagi insan? Dzati. Natik ini dzati atau arodi? Dzati. Hayawan itu adalah jins, kemudian natik itu adalah fasal. Ada kaidah mengatakan begini. Dzatiyu dzatiyin lisyai'i dzatiyun lidzalika syai'. Dzatiyu dzatiyin lisyai'i dzatiyun lidzalika syai'. Sesuatu yang dzati, yang merupakan dzatinya sesuatu adalah dzatinya sesuatu adalah dzati bagi sesuatu itu. Apa maksudnya? Ini hayawan itu dzati bagi hayawan, dzati bagi insan. Natik juga dzati bagi insan. Sekarang saya tanya, hayawan itu definisinya apa? Apa tadi? Jismun, nami, mutaharik, bidor, dan seterusnya. Berarti kita bisa mengatakan jismun nami ini dzati bagi hayawan nggak? Dzati bagi hayawan, dan hayawan dzati bagi insan. Kaidahnya dzatinya sesuatu adalah dzati pada sesuatu itu. Berarti dzatinya hayawan juga dzati bagi insan. Nanti jismun nami ini punya dzati lagi, apa dzatinya? Jismun punya dzati lagi, apa dzatinya? Jauhar. Berarti jauhar itu nanti dzati juga bagi insan. Bisa dipaham ya? Nah, ringkasnya adalah mana tadi? Ringkasnya adalah ya, yang membedakan antara, oke, kita tadi mulai dari sini ya. Jauhar itu adalah jinsul ajnas, karena dia dzati bagi semua yang ada di bawahnya, bahkan dzati bagi semua maujudat yang ada. Oke. Dia disebut sebagai jinsun alin juga. Musonif menyebutnya sebagai jinsun ba'id. Kenapa jinsun ba'id? Karena dia bin nisbah ilal insan. Bin nisbah ilal insan, hayawan ini jinsun qorib. Kemudian nami ini jinsun ba'id. Ini lebih ab'ad, jauhar lebih ab'ad. Maka disebut sebagai jinsun ba'id. Sekarang, yang membedakan antara, oke, ini jadi jins jins ini ada nanti jinsun ba'id dan jinsun qorib. Ya kan? Hayawan ini jinsun apa? Jinsun qorib. Qorib bagi siapa? Bagi insan. Jauhar jinsun ba'id. Adapun pertengahan antara jinsun qorib dengan jinsun ba'id, yaitu jismun sama nami, ini oleh musannif disebut sebagai jinsun mutawassit. Apa? Jinsun mutawassit. Adapun insan, faros, asad, ini namanya apa? Disebut sebagai nau. Kita dengarkan adzan dulu. Tadi kita sudah sampai ke pembahasan bahwa insan, faros, asad itu apa? Nau. Segala sesuatu yang di bawahnya tidak ada jins lagi, maka dia nau. Di bawahnya insan apa? Zaid, Umar, Bakar, langsung juz'iyat. Berarti kita bisa mengatakan insan, faros, asad itu adalah kulli yang terakhir, kira-kira gitu. Ini disebut sebagai nau. Saya nggak mau jelaskan macam-macam nau, itu terlalu panjang. Dan itu juga nggak dijelaskan sama musonif juga. Jadi kita nggak perlu bahas itu. Yang ingin saya bahas adalah begini. Untuk membedakan satu nau dengan nau lain, insan, faros kan sama-sama nau. Untuk membedakan pakai apa? Pakai apa? Jenisnya sama. Nah, pakai fasal. Membedakan antar insan sama faros pakai apa? Pakai fasal. Bagaimana jika saya yang ingin saya bedakan itu bukan antara satu nau dengan nau lain yang hakikatnya berbeda-beda, tapi yang saya ingin bedakan itu adalah juz'i Zaid, Umar, Bakar yang hakikatnya sama. Kita sudah katakan bahwa Zaid, Umar, Bakar hakikatnya apa? Hayawan natik. Insan hayawan natik, faros hayawan sohil, asad hayawan muftaris, hakikatnya berbeda. Mereka sama-sama hayawan, tapi kita membedakan masing-masing dari insan, faros, asad, membedakannya menggunakan fasal. Ya kan? Fasalnya insan itu adalah natik, fasalnya faros itu adalah sohil, fasalnya asad itu adalah
Muftaris. Gimana kalau yang ingin saya bedakan itu Zaid, Umar, Bakar? Padahal mereka sama-sama hewan natik. Gimana cara membedakannya? Pakai jins lah nggak bisa lah. Mereka sama kok, jinsnya adalah hewan. Pakai fasal, fasalnya sama, natik. Nah terus pakai apa cara membedakannya? Disinilah baru masuk atau kita bisa melihat faedah dari arad am. Membedakan antara Zaid, Umar, Bakar, hal-hal yang juz'i semacam ini, yang hakikatnya sama, dibedakan dari arad amnya. Apa bedanya Zaid? Oh, Zaid itu haywan natik yang dia itu tinggi, pinter, kemudian larinya cepat. Kalau Umar itu dia agak pendek, larinya lambat, tapi sama-sama pinter. Kalau Bakar itu dan seterusnya. Pinter, tinggi, pendek, itu pertanyaannya jins, fasal, atau khosoh, atau arad am? Arad am. Manusia yang tinggi, apakah tinggi itu hanya milik manusia? Enggak. Yang kalau cerdas oke lah. Yang larinya cepat, misalnya. Warna kulitnya putih, apakah putih itu hanya warna kulitnya manusia? Enggak. Buaya ada yang putih kan buaya? Ada buaya putih, ada, serius. Ya albino. Jadi akhirnya, paham maksudnya? Jadi membedakan antara juz'iyat ini menggunakan apa? Menggunakan arad am. Menggunakan apa? Menggunakan arad am. Mafhum? Nah, saya kira Kuliatul Khamis kita cukupkan sampai pembahasan ini aja. Sekarang kita coba baca petnya beliau yang kemarin belum sempat dibaca. Kemarin kita sampai pembahasan apa? Petnya itu? 33 sekarang. 33. Enggak, belum. 30. 30. Wa awwalan lidzati in fi daraj fangsibhu aw li'aridin idza kharaj. Ya udah saya jelaskan secara umum lah kemarin, atau udah saya jelaskan, cuman saya ulangi lagi aja penjelasannya karena Oke. Wa awalan, dan yang pertama, wa awal ini dinasobkan sebagai istighal gitu ya. Kita takdirkan sebelumnya ingsib, karena di sini dikatakan wa awalan lidzati ing fi daraj fangsibhu. Berarti awalan itu dia mansub alal istighal dari fiil ingsib. Kita bisa takdirkan ingsib awalan. Nah, gitu ya. Oke. Wa awalan lidzati. Coba. Wa awalan lidzati ing fi daraj. Awalan itu apa maksudnya awalan? Awalan itu apa awalan? Awalan itu yang pertama itu merujuk ke mana itu awalan itu? Hah? Aywa, merujuk kepada kulli. Berarti wa awalan lafat kulli lafat yang pertama yaitu kulli. Langsung aja kita artikan. Dan kulli lidzati, yakni ingsib awalan lidzati ay ingsib al kulli lidzat. Nisbatkanlah kulli kepada zat kapan ing fiha ing daraj. Ing fiha ing daraj. Jika kulli itu ing daraj fiha, yakni fi zat. Jika kulli itu merupakan bagian dari mahiyahnya sesuatu, hakikatnya sesuatu, zatnya sesuatu. Zat itu bisa bermakna dua. Zat itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna hakikatnya sesuatu, bisa bermakna afrodnya sesuatu. Jadi kalau saya tanya misalnya, hayawan, itu hakikatnya apa hayawan itu? Hakikatnya hayawan apa? Jismun nami mutaharik bil iradah. Hakikatnya hayawan. Tapi bisa juga zat. Jadi kalau saya bilang apa zatnya hayawan? Maksudnya zat adalah hakikat. Berarti hakikatnya hayawan adalah jismun nami ila akhir. Bisa juga zat itu maksudnya afrod. Berarti ketika saya tanya apa zatnya hayawan itu, Anda bisa menyebut apa? Ayo, afrod-afrodnya. Allahu Akbar. Ringkasnya, kulli jika dia bagian dari mahiyahnya afrod sesuatu, maka kita nisbatkan kulli itu pada zat, sehingga kita katakan kulli zati. Nah, kita tambah zatnya itu ya nisbah menjadi kulli zati. Fangsibhu, nisbatkanlah kulli itu kepada zat menjadi zati jika kulli itu merupakan bagian dari mahiyah atau hakikatnya sesuatu. Auli aridin, apa maksudnya auli aridin? Yakni au ingsibhu
Ingsib al-kulli li'aridin. Atau nisbatkanlah kulli itu kepada arid, kepada arodi. Menjadi arodi maksudnya. Kapan? Idza kharaja anha. Idza kharaj yakni idza kharaja an aywa. Anil dzat atau anil mahiyah. Kulli itu kita nisbatkan atau kita sebut sebagai kulli arodi ketika dia kharijun anil mahiyah. Langsung wal kulliyatu khamsum dunang tiqasi. Pertanyaannya, syuf. Perhatikan. Ini nyambung sama pertanyaan antum tadi. Coba ya. Di sini beliau mendefinisikan. Beliau mendefinisikan zat itu apa? Ma ing daraja fi dzat atau ma dakhala fi dzat atau fi haqiqati asyai'. Arodi itu definisinya apa? Ma kharaja. Ma kharaja. Berarti tamamul mahiyah mestinya masuk mana? Masuk mana? Tadi loh. Tamamul mahiyah. Ayo, enggak masuk mana-mana. Tamamul mahiyah tidak masuk dzati, tidak masuk arodi mestinya. Kalau ikut definisinya beliau yang disebutkan di bait ini. Tapi beliau tidak menyebutkan tamamul mahiyah. Beliau enggak nyebut tamamul mahiyah. Maka banyak syarih yang mengkritik lah. Seolah-olah beliau memasukkan tamamul mahiyah itu langsung ke dzati. Padahal dari definisinya mestinya dia tidak masuk dzati, tapi masuk bagian tersendiri. Wasithah baina dzati wal aradi. Maka kita tambah aja nau menjadi wasithah. Karena nau itu laisa bi dakhilil mahiyah wala kharij anil mahiyah. Dia tidak dakhil dan tidak kharij. Tapi dia tamamul mahiyah. Wal kulliyatu khamsun dunang tiqasi. Wal kulliyat, jumlah kuliyatul khams itu ini sebetulnya bisa atau bukan bisa, mestinya kulli, karena kulli itu jamak muannats salim ya. Jamak muannats salim dari kulli, maka mestinya ya-nya itu ditasydid. Kulliyat gitu. Wal kulliyat. Tapi di sini beliau hilangkan tasydidnya li darurati syair. Ditakhfif. Wal kulliyatu khamsatun. Kulliyat ya, lafaz-lafaz kulli itu ada 5. Dunang tiqasi, yakni duna ziyadah. Apa saja? Jinsun wa faslun, aradun, nau'un wa khas. Ini aradun wa nau'un dua-duanya sama-sama ataf, tapi wawunya dihilangkan lagi-lagi. Aywa, dorot syair. Jinsun wa faslun wa aradun wa nau'un wa khas. Khas yakni khassah. Taknya mestinya ada taknya, khassah. Gitu ya. Taknya dibuang, kenapa? Lagi-lagi. Wazan, kan dorot wazan. Paham ya? Wa awwalun thalathatun bila syatat jinsun qaribun au ba'idun aw wasat. Wa awwalun, apa wa awwalun di sini? Apa wa awwalun? Aywa, jins wa awwalun yakni yang pertama dari kuliyatul khams, yang pertama kali disebutkan dari kuliyatul khams itu apa? Jins. Wa awwalun yakni jins, salah satun ada 3 macam bila syatat, yakni enggak kurang enggak lebih. Apa itu? Jinsun qaribun au jinsun ba'idun au jinsun wasat, dan sudah saya jelaskan tadi jinsun qarib itu apa? Ba'id itu apa? Jinsun wasat itu apa? Atau mutawassit. Allahu Akbar. Ada yang minta kan? Nggak ada, bagus. Sekarang kita aja apa? Langsung tutup dengan nadhaman. Monggo dibuka nadhamnya. Kalau bisa dihafalkan ya. Penting hafalkan. Dan Syekh Imam Akhdari itu sendiri beliau mengatakan, dan banyak saksinya, bahwa orang yang belajar mantik pakai sulam munawrab dan ya hafal tentu saja, hafal dan paham ya, bukan cuma hafal aja, hafal dan paham, itu nanti dia akan mudah memahami kitab-kitab mantik di level-level selanjutnya. Ayo, bihi ilal mutawwalati yahtadi. Dan yang betul, Masya Allah, barokah sekali kitab sulam ini. Oke, kita baca. Jadi kita baca berulang-ulang supaya hafal, nggak ada alasan yang lain. Bukan karena supaya majelisnya itu nyanyi-nyanyi nih ora. Nggak ada tujuan. Ben awakmu ya hafal. Biar saya juga hafal. Oke, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkashifah
نحمده على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلا محمد سيد كل مختفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجا يخوض من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنجم في الاهتداء وبعد فالمنطق للجنان نسبته كنحو للسان فيعصم الأفكار عن غير الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء فهاك من أصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا سميته بسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطولة يهتدي والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة الأقوال وابن الصلاح والنووي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لسان القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم وقدم الأول عند الوضع وأنه مقدم بالطبع والنظر ما احتاج للتأمل وعكسه والضروري الجلي وما به إلى تصور وسيل بضع بقول شارح قد تنتهي وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء دلالة اللفظ على ما وفق يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لازم فهو التزام إن بعقل التزم مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس مثلا وهو على قسمين عن المفرد كلي أو جزئي حيث يوجد وفي مشترك الكلي كأسد وعكسه الجزئي وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه لعارض إذا خرج والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل أخص وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط خلاص الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله إياك نعبد نسينا أنعمت علينا سبحانه الله الله أكبر